Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Faza dalam acara Podcastmar, Podcast Kesehatan Margono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat bagi sedulur semua, yaitu tentang osteoartritis. Sudah ada bersama saya narasumber yang ahli di bidangnya, Dr. Jiva Yori Anugrah, spesialis ortopedi dan traumatologi. Selamat siang dok, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Faza, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Dokter Jiva ini kan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi ya dok. Itu ruang lingkupnya apa aja sih dok kasus yang dikerjain? Oke, jadi selamat siang sedulur Margono ya. Mbak Faza, saya seorang dokter ortopedi dan traumatologi. Jadi untuk ortopedi dan traumatologi itu ruang lingkupnya sangat luas, terutama berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang, sendi, dan jaringan penghubung. Jadi tidak hanya melulu misalnya mengurusi patah tulang, nah seperti itu. Tapi juga banyak-banyak kasus-kasus yang lain seperti kasus-kasus degeneratif, termasuk salah satu yang akan kita bahas di hari ini yaitu adalah osteoartritis atau peradangan pada sendi. Oke dok, berarti yang paling sering dijumpai pada saat praktek itu kasus apa sih dok sebenarnya? Kalau di Margono sendiri, karena yang pertama adalah pusat rujukan di Jawa Tengah dan sekitarnya, termasuk salah satunya, yang banyak kami tangani adalah kasus-kasus trauma, kemudian kasus-kasus degeneratif seperti misalnya osteoartritis, kemudian termasuk penyakit pada tulang belakang juga, penjepitan saraf ataupun penyakit-penyakit lain yang seperti yang mengenai tangan seperti misalnya carpal tunnel syndrome ataupun trigger finger, banyak sekali. Dan kasus-kasus pada pediatri juga kita tangani di sini seperti misalnya kaki pengkor dan sebagainya. Cukup luas berarti ya dok, nggak cuma tentang patah tulang atau peradangan sendi. Iya, tapi termasuk sekali. Yang sering ya dok osteoartritis itu ya? Benar sekali, termasuk salah satu yang paling sering osteoartritis. Oke, sedulur Margono, hari ini kita akan membahas osteoartritis. Nanti simak baik-baik ya penjelasan dari Dr. Jiva. Sebenarnya osteoartritis itu apa sih dok pengertiannya? Apakah hanya radang sendi biasa atau bagaimana dok? Oke, osteoartritis sendiri sebenarnya merupakan berasal dari bahasa Yunani Mbak, yaitu osteo itu yang artinya tulang, artro itu yang artinya sendi, kemudian itis itu artinya peradangan. Jadi gampangnya itu merupakan suatu penyakit degeneratif atau penuaan yang mana menyerang tulang rawan atau kartilago yang merupakan ujung tulang, di mana ketika sudah terjadi kerusakan pada tulang rawan tersebut itu akan menyebabkan sendi, yaitu tulang bertemu dengan tulang, menyebabkan gesekan dan menyebabkan gejala-gejala pengapuran seperti misalnya nyeri pada lutut, kemudian bengkak, kemudian keterbatasan anggota gerak. Nah itu merupakan suatu penyakit yang kita kenal dengan osteoartritis. Tapi gitu untuk gejala awalnya itu apa sih dok? Kan kadang misal cuma pegel-pegel di kaki atau apa. Sebenarnya gejala awal yang sangat menuju ke osteoartritis itu apa dok? Oke, jadi untuk osteoartritis sendiri, pertama kita harus membedakannya terlebih dahulu. Jadi osteoartritis primer atau yang kedua osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer itu biasanya diderita oleh pasien-pasien yang berusia lanjut atau lebih dari 50 tahun. Kemudian osteoartritis sekunder biasanya diderita oleh pasien-pasien yang cenderung lebih muda dibanding dengan osteoartritis primer tadi, di mana penyebabnya juga sangat bervariasi Mbak. Dari osteoartritis sendiri, misalnya ada riwayat cedera, kemudian yang kedua riwayat kelainan bawaan, misalnya kelainan bawaan pada sendi panggul ataupun kelainan bawaan pada sendi lutut yang biasa dapat berkembang atau menjadi suatu yang semakin buruk semakin seiring bertambahnya usia. Oh gitu, berarti nggak cuman lansia aja ya dok yang bisa terkena osteoartritis, usia muda juga bisa? Bisa, seperti itu. Tapi untuk faktor penyebab utamanya itu apa dok? Jadi faktor resiko untuk penyakit osteoartritis sendiri itu kita bisa membaginya menjadi dua. Jadi
faktor yang tidak dapat diubah, dan yang kedua adalah faktor yang dapat diubah. Untuk faktor yang tidak dapat diubah, pertama adalah usia. Seiring bertambahnya usia, resiko untuk terjadinya osteoartritis akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah jenis kelamin. Di mana pada penelitian disebutkan bahwa jenis kelamin wanita itu lebih besar untuk mengalami osteoartritis atau OA dibanding pada laki-laki. Yang ketiga adalah genetik. Genetik itu maksudnya bawaan ya. Jadi orang tua sebelumnya mempunyai riwayat osteoartritis, resikonya lebih besar terkena pada anaknya. Yang keempat adalah ras. Jadi ras Afrika Amerika itu lebih condong dominan terkena osteoartritis dibanding dengan ras kulit putih ataupun Kaukasia. Karena apa itu, Dok? Pengaruhnya apa, atau berat badannya atau? Oh enggak. Emang jadi ras memang aja yang ya bikin itu. termasuk di literatur ya disebutkan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah faktor-faktor yang dapat diubah. Pertama adalah riwayat trauma. Riwayat trauma biasanya itu misalnya cedera pada sendi yang terkait. Apa sendi mana aja sih yang sebenarnya dominan terkena? Yaitu sendi-sendi yang menerima beban atau gaya pada saat kita beraktivitas sehari-hari. Sendi-sendi besar seperti misalnya sendi lutut, kemudian sendi panggul, kemudian pada tulang belakang. Cuman biasanya juga terkena pada sendi-sendi kecil juga dapat terkena. Nah, jadi riwayat trauma tadi itu jika tidak terdeteksi atau misalnya tidak mendapatkan penanganan yang baik, dia dapat menyebabkan osteoartritis lebih awal. Kemudian yang kedua apalagi? Berat badan yang berlebih atau obesitas. Nah, itu merupakan beban tersendiri tuh ibaratnya untuk sendi-sendi. Orang yang dengan berat badannya obesitas, resikonya akan lebih besar. Mempertinggi resikonya. Benar. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit-penyakit lainnya, misalnya dislipidemia, kemudian penyakit kencing manis. Jadi itu merupakan penyakit-penyakit lain yang dapat meningkatkan resiko dari osteoartritis sendiri. Kemudian yang keempat adalah lifestyle. Jadi lifestyle dan pekerjaan. Orang yang mempunyai pekerjaan misalnya angkat-angkat, kemudian pekerjaan yang menyebabkan sendi lutut ataupun sendi lainnya mengalami tekanan yang berlebihan dibanding pekerjaan lainnya. Nah, itu bisa merupakan menjadi salah satu faktor risikonya. Jadi kita bagi menjadi dua tadi, Mbak. Penyebabnya itu ya, Dok, penyebabnya. ya? Ada yang dapat diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Oke, tadi dokter juga udah mention tentang wanita itu lebih ada resikonya dibandingkan pria itu ya, Dok. Berarti nggak cuma mitos belaka ya, Dok? Enggak. Kirain saya tuh banyak omongan di masyarakat, kirain cuman mitos, ternyata ada penelitiannya ya, Dok ya? Jadi memang dari penelitian memang disebutkan berdasarkan literatur bahwa wanita terutama yang sudah memasuki masa menopause atau berhentinya menstruasi itu cenderung lebih besar untuk resiko terjadi OA atau osteoartritis tadi pengapuran. Kenapa? Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa satu, karena faktor hormonal. Jadi ketika menopause itu wanita cenderung berat badannya akan meningkat, Mbak. Nah, berat badan meningkat tadi kan berkorelasi ya atau berhubungan dengan tekanan yang diterima oleh sendi. Kemudian yang kedua, cenderung disebutkan dari literatur bahwa jaringan penyambung ataupun otot itu pada wanita itu lebih lentur dibandingkan pada laki-laki. Kemudian termasuk ototnya juga. Dan komposisi otot dan lemak. Biasanya dibanding laki-laki, wanita cenderung lebih rendah untuk komposisi ototnya. Sehingga resikonya juga lebih besar Lebih tinggi, dibanding laki-laki. Oke, Dok, saya sebagai perempuan jadinya mungkin agak takut ya, Dok. Apakah ada cara buat terhindar atau mencegah osteoartritis itu, Dok? Jadi untuk pencegahan osteoartritis itu sebenarnya pertama kita harus deteksi dini dulu sih, Mbak. Jadi pertama kan kita harus tahu apakah kita merupakan salah satu penderita osteoartritis atau tidak. Tadi yang seperti yang saya sebutkan bahwa banyak sekali faktor yang berperan ya pada penyakit osteoartritis ini. Jadi untuk yang harus dilakukan pertama tentunya kita harus modifikasi gaya hidup dulu. Berat badan harus dikontrol ya. Kemudian biasanya akan lebih baik menggunakan orang-orang yang berisiko atau sudah terdeteksi osteoartritis itu melakukan pembatasan aktivitas-aktivitas tertentu.
Misalnya olahraga-olahraga tertentu, ada yang boleh ada yang enggak. Nah gitu. Jadi olahraga-olahraga high impact seperti misalnya bermain badminton, kemudian basket, yang mana banyak kita melakukan loncatan dan segala macam, itu akan membebani lutut. Jadi olahraga-olahraga juga tertentu, jadi tidak bisa semua olahraga bisa kita lakukan. Kemudian modifikasi yang lain yang perlu dilakukan adalah misalnya mengganti alas kaki. Jadi alas kaki gunakan yang lembut, high heel ya dihindari kalau memang orang yang sudah berisiko mengalami osteoartritis tadi. Kemudian apalagi selain dari pola makan tadi ya, kemudian olahraga, kemudian penting juga kita untuk melakukan fisioterapi di situ. Jadi fisioterapi itu berperan karena tidak hanya tulang biasanya yang mengalami problem atau masalah pada osteoartritis, tapi juga yang mengalami masalah itu adalah biasanya otot dan tendon ataupun urat, orang biasanya ngomong seperti itu. Jadi kita harus melakukan fisioterapi, bisa mungkin tindakan untuk latihan strengthening, muscle strengthening atau penguatan ototnya. Atau kemudian untuk orang-orang yang sudah didiagnosis dengan osteoartritis sendiri, itu dapat juga melakukan terapi berupa TENS misalnya untuk mengurangi nyeri. Oke dok, kalau misalkan nih ada pasien datang ke rumah sakit, keluhannya mungkin menuju ke osteoartritis, itu proses diagnosanya apa aja dok? Pertama, kita wajib melakukan yang namanya anamnesis. Ya, anamnesis itu ya seperti biasa, kita ketemu pasien, kita tanya jawab. Tanya-tanya keluhannya. Keluhan itu sudah dirasakan sejak kapan ya. Kemudian bagian mana yang terkena, sendi apa, sendi kah, lutut kah, sendi panggul kah, tangan-tangannya kah, ataupun misalnya tulang belakang kah, bagian mana yang terkena. Kemudian nyerinya bagaimana, memberat saat beraktivitas atau nyerinya berkurang saat misalnya aktivitasnya berhenti. Biasanya itu termasuk salah satu tandanya. Berikutnya kita juga harus menanyakan riwayat pengobatan. Apakah ada obat-obat tertentu yang dikonsumsi, misalnya obat-obat anti nyeri yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama dan tanpa resep dari dokter misalnya. Kemudian jamu-jamuan itu juga perlu ditanyakan. Kemudian riwayat pekerjaan, apakah sering angkat-angkat berat. Kemudian tentu kita tanyakan juga apakah ada riwayat trauma atau tidak sebelumnya, karena itu sangat berpengaruh sekali. Berikutnya setelah anamnesis kita melakukan pemeriksaan fisik Mbak. Kita cek dulu tensinya bagaimana, itu berkaitan dengan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian berat badannya berapa, berat badannya termasuk kategori obesitas atau kategori normal. Nah itu juga berpengaruh. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik terkait keluhan pasien. Misalnya saya contohkan misalnya pada sendi lutut. Nah itu kita cek tuh pada pasien sendi lututnya bagaimana. Apakah bentuknya lurus atau kadang kita temukan pada pasien-pasien yang dengan osteoartritis atau pengapuran derajat 4 ya. Jadi udah derajat terakhir itu bentuk kaki sudah berubah. Dilihat saja ada yang bentuknya O, ada yang bentuknya gitu ya, X, ya itu kita lihat. Nah kita amati, kita lihat apakah ada benjolan di sekitarnya atau perubahan bentuk tadi ya. Kemudian kita rasakan tuh kita cek. Kadang ketika digerakkan itu osteoartritis itu tandanya ada bunyi ya seperti kertek-kertek gitu lah Mbak. Nah itu memang salah satu tanda dari osteoartritis, yaitu di mana biasanya pertumbuhan tulang-tulang baru itu menyebabkan terjadinya bunyi-bunyi itu pada sendinya. Kemudian berikutnya kita cek juga bagaimana fungsi dari gerakan pada lokasi tersebut. Saya contohkan misalnya pada lutut, kita lihat pada posisi lurus dan posisi menekuk apakah bisa maksimal atau tidak. Biasanya pada orang-orang yang mengalami osteoartritis atau OA tadi biasanya sudah terjadi penurunan kalau yang kasus-kasus yang lanjut ya. Kemudian sudah dari pemeriksaan fisik kita lanjutkan. Ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat kita lakukan di sini di Margono. Jadi paling mudah dan paling simpel itu adalah pemeriksaan ronsen. Jadi pasien kita lakukan pemeriksaan ronsen dalam posisi berdiri. Nanti kita lihat tanda-tanda dari
pengapuran ataupun OA tadi. Kemudian apabila dibutuhkan, kita juga bisa melakukan pemeriksaan MRI. Misalnya jika curiga ada keterlibatan dari otot ataupun ligamen pada saat pemeriksaan fisik yang kita lakukan tadi. Jadi sebenarnya cukup lengkap di Margono sendiri. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain penyebab selain dari osteoartritis. Nah, itu juga bisa dilakukan. Oke, mungkin dari kombinasi wawancara kita dengan pasien, kemudian pemeriksaan fisik yang kita lakukan, kemudian pemeriksaan laboratorium dan penunjang yang kita lakukan, nantinya kita baru bisa menegakkan apakah ini suatu osteoartritis atau pengapuran tadi atau tidak. Karena berdasarkan 3 kombinasi tadi baru kita bisa menggolongkan derajatnya, derajat ringan kah atau derajat berat. Nah, seperti itu. Karena setiap derajat itu penanganannya nanti akan berbeda. Oke dok, udah dibahas tentang derajatnya ya dok. Berarti dari derajat ringan, sedang dan berat itu dok, 3. Ya. Jadi derajatnya itu derajatnya sebenarnya 1 sampai 4 gitu ya. 1 sampai 4 Satu grade ya itu, dok ya? Grade ya, grade. 1 yang paling ringan, 4 itu yang paling berat. 1, 2, 3 kita masih bisa nanti tindakannya berupa tindakan non operatif ya. Biasanya kalau derajat 4 itu sudah harus operasi. Oh gitu, jadi 1 sampai 3 itu nggak perlu operasi bisa ya dok? Jadi memang untuk derajat 1 sampai 3 masih, jika masih memungkinkan memang tidak tindakan operasi. Oh tidak tindakan operasi. Kalau yang grade 4 sebisa mungkin operasi ya dok? Kemungkinan operasi. Berarti 1, 2, 3 itu bisa pakai apa dok? Terapi, fisioterapi atau pengobatan gimana dok? Oke. Jadi kembali lagi seperti tadi yang saya jelaskan, untuk osteoartritis sendiri yang perlu diketahui adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ya, jadi mitos kalau orang bilang osteoartritis bisa disembuhkan. Nah, itu kan proses penuaan, Mbak. Jadi proses orang itu kan pasti akan tua ya nantinya ya. Kalau sudah memasuki usianya ya sedikit banyak nanti pasti akan mulai timbul gejala-gejala itu. Nah, tapi seberapa cepat kita menyadari bahwa kita sudah masuk osteoartritis atau belum. Jadi untuk penanganannya sendiri tadi kembali pertama yang paling awal kita selalu edukasi ke pasien adalah modifikasi gaya hidup. Pertama adalah pola makan ya. Kita upayakan bahwa berat kita berada dalam batas normal sehingga tidak akan membebani lutut ataupun sendi-sendi lain yang terkait ya. Kemudian yang kedua adalah berolahraga. Jadi orang yang osteoartritis itu bukan tidak boleh berolahraga. Malah tetap harus melakukan tindakan olahraga. Tapi dibatasin gak dok jenis olahraganya? Tentu. Angkat beban gitu boleh dok? Gimana? Angkat beban atau? Oke, jadi memang kembali saya contohkan misalnya pada sendi lutut, tentu kalau pertanyaan Mbak Faza, apakah semua olahraga boleh? Tentu tidak boleh. Tadi yang high impact, kemudian angkat beban itu memang sebaiknya dihindari. Bebannya, kalau angkat beban pun juga memang harus ada takaran atau kadarnya, tidak boleh terlalu berat dan dipilih-pilih olahraga angkat bebannya. Kemudian apa sih olahraga yang aman? Pasti pertanyaan ke sana kan nanti kan. Olahraga apa sih yang aman? 1 sebenarnya adalah berenang. Berenang itu tidak membebani sendi-sendi lutut, panggul dan lain-lain. Itu sangat aman untuk berenang. Kemudian yang kedua, jalan. Ya. Bukan lari ya dok, jalan ya? Jalan. Berapa langkah dok sehari? Ya, sebaiknya memang kita minimal 8.000 langkah ya. 8.000 langkah itu bisa dilakukan repetisi dalam seminggu itu 3-4 kali. Itu juga berimbas atau impactnya apa? Ke penurunan berat badan. Makanya saya biasanya selalu mengedukasi pasien saya untuk juga yang paling gampang orang Indonesia itu kan gampangnya jalan pagi ya sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga mungkin bisa yoga atau pilates, itu juga membantu untuk ibaratnya otot-otot yang tegang itu kita gerakkan, jadi akan lemas lagi. Jadi sebenarnya kalau dalam ortopedi itu kita bilang tuh life is motion. Jadi setiap sendi itu harus bergerak. Oh gitu. Setiap sendi itu harus bergerak, Mbak. Sehingga memang efeknya sendi tidak kaku, otot juga mendapatkan gerakan dan segala macam jadi lemas gitu loh, nggak tegang, nggak kaku. Itu salah satu yang dapat mengurangi nyeri. Kemudian berikutnya setelah
olahraga tadi, kemudian makanan, kemudian kita mengurangi misalnya menggunakan tadi ya sepatu hak tinggi ya dikurangin ya kita mengganti alas kaki yang lebih enak. Kemudian berikutnya kita dapat menggunakan alat bantu. Alat bantu misalnya sudah usia 60 atau 70 ya, kesulitan berjalan jauh, kita dapat menggunakan tongkat Mbak sebagai alat bantu ya. Kemudian jika sudah terjadi perubahan dari bentuk kaki ya yang O, itu juga dapat menggunakan brace. Brace itu jadi untuk menjaga kestabilannya juga. Itu brace itu apa dok? Brace itu seperti alat penyokong ya untuk di lutut itu. Bisa dipasang kayak tempurung gitu apa dok? Bukan brace. Nah kemudian berikutnya setelah itu kita dapat memberikan obat-obatan Mbak. Obat-obatan pengurang rasa nyeri simptomatik. Nah itu yang dapat kita berikan. Kemudian ada juga terapi lain biasanya berupa penyuntikan. Nah penyuntikan ini ada 2. 1, penyuntikan anti-inflamasi atau anti peradangan. 2, penyuntikan yang orang bilang tuh suntik oli gitu, menambah cairan sendi. Disuntikan ke lutut ya? Iya betul. Jadi memang ada masing-masing fungsinya. Ketika memang terjadi cairan sendi yang berlebihan, tentu kita menyuntikkan anti-inflamasi di sana. Kemudian ketika memang cairan sendi kurang, itu kita suntikkan contohnya hyaluronic acid, suntikan hyaluronic acid untuk menambah cairan sendi sehingga untuk aktivitas juga akan lebih nyaman. Itu kemudian kita kombinasi juga dengan tadi fisioterapi. Fisioterapi itu penting sekali. Ya. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau dari grade 1 sampai 3 ya dok? Ya. Kalau udah grade 4 harus operasi ya dok? Jadi untuk indikasi operasi sendiri itu setelah kita lakukan tindakan non-operatif berupa tadi yang semua kita lakukan itu tidak berimpact atau tidak berimbas, tidak ada perbaikan. Setelah beberapa bulan kita evaluasi, ada yang bilang dari literatur itu sekitar 6 bulan tidak ada perbaikan, maka kita baru melakukan tindakan operasi. Kemudian kita juga harus memastikan Mbak bahwa pasien ini apakah bisa dioperasi atau tidak. 1, pasien tidak boleh dalam kondisi infeksi. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan screening juga dari laboratorium, pemeriksaan screening gigi. Kemudian dicek apakah ada infeksi-infeksi lainnya atau tidak. Kemudian yang kedua kita cek juga yang namanya komorbid atau penyakit penyerta. Adakah penyakit penyerta yang menjadi kontraindikasi atau halangan tidak boleh dilakukan operasi? Kalau aman, baru kita bisa proses ke tindakan operasi. Jadi tidak orang datang misalnya ke dokter gitu kan, ini harus dioperasi. Enggak sih, tidak selalu seperti itu. Jadi ada step-stepnya terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi bahkan dengan operasi itu berarti bukan menyembuhkan osteoartritis ya dok? Tadi kan dokter mention kalau osteoartritis itu gak bisa disembuhin ya. Berarti dengan operasi, bahkan dengan operasi juga itu bukan penyembuhan ya dok? Cuman menghilangkan sakit gejalanya gitu ya dok? Oke, jadi gini, mungkin yang perlu saya sedikit luruskan. Yang tadi saya bilang ini kan bukan penyakit yang bisa disembuhkan, tapi pasien dapat beraktivitas tanpa melakukan aktivitas sehari-hari, tanpa nyeri, tanpa kambuh. Nah sebenarnya target kita tuh seperti itu Mbak. Jadi pasien dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan nyaman. Nah tujuan dari terapi non operatif ataupun operatif adalah ke sana sebenarnya. Kalau operatif sebenarnya lebih banyak lagi dasarnya. 1 misalnya sudah terjadi yang namanya perubahan bentuk tadi, baik kaki O ataupun kaki X misalnya pada lututnya, itu kita harus mengembalikan bentuknya seperti semula. Jadi harus benar-benar normal di sana sudutnya dan segala macam. Kemudian yang kedua kita melakukan balancing atau jadi jaringan-jaringan yang lain di sekitarnya itu juga harus kita lakukan balancing soft tissue namanya seperti itu. Kalau dalam istilah kami ya. Kemudian setelah tindakan operasi, tentu pasien juga kita lakukan tindakan pemulihan atau namanya rehabilitasi. Ya, pasien kita latih untuk berjalan,
kemudian dilatih untuk penguatan ototnya, gerakan menekuknya, gerakan meluruskannya, sehingga pasien setelah dilakukan tindakan operasi nyerinya hilang, kemudian dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, yang dimaksud tadi saya bilang sembuh itu seperti itu. Jadi memang mengurangi nyerinya, pasien dapat beraktivitas dengan baik dan mencapai target yang kita harapkan. Berarti diharapkan pasien itu setelah operasi dapat menjalani kehidupan dengan normal aja ya dok, tanpa sakit-sakit di lutut lagi. Tentu ya. karena penyebab nyerinya tadi kan kita sudah buang ya, seperti itu. Jadi memang peran serta dari pasien dan keluarga juga penting di sini. Tidak hanya dari operasi yang kita lakukan. Jadi memang harus giat melakukan fisioterapi, melakukan latihan. Dengan latihan yang maksimal, hasilnya juga akan lebih maksimal. Gitu. Kalau boleh tahu nih dok, dari pasca operasi, terus proses rehabilitasi itu biasanya berapa lama sih dok? Sampai bulan-bulan gitu kah? Oke, jadi memang tentu ada step by stepnya. Setelah operasi hari pertama, pasien juga misalnya harus bisa duduk. Kemudian hari kedua, pasien bisa berdiri dan segala macam. Hari ketiga pasien sudah bisa menekuk, kita latih ya. Pasti namanya nyeri setelah operasi pasti masih ada ya. Cuman latihan kita memang harus berprogres. Sehingga biasanya saya paling gampang ya, kalau pada pasien-pasien saya yang misalnya muslim, saya tanya, udah bisa duduk belum? Duduk antara dua sujud pas sholat, sudah nyaman belum? Berarti kalau memang sudah, berarti memang latihannya sudah maksimal. Ya, jadi tidak hanya kita mengganti sendinya, tapi juga fungsinya kita harus lihat. Kalau sudah kita ganti, nyerinya hilang, tapi kalau fungsinya tidak maksimal, ya sayang sebenarnya. Iya dok. Oke, tadi dokter juga udah mention tentang riwayat cedera itu salah satu faktor osteoartritis ya dok. Gimana dengan pasien yang cedera tapi nggak segera ke dokter dok? Itu gimana? Oke, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, osteoartritis sendiri kan dibagi menjadi dua, yang satu primer, yang satu sekunder ya. Nah, yang sekunder ini bisa jadi dikarenakan oleh riwayat cedera. Cukup sering kita temukan di lapangan, misalnya anak-anak muda yang mengalami cedera saat olahraga, misalnya bermain futsal, kemudian terjadi cedera pada bantalan sendi atau meniskus, kemudian ligamen atau ACL atau PCL, kemudian yang kedua adalah trauma. Trauma itu kecelakaan misalnya pada pasien-pasien yang patah pada tulang yang mendekati sendi, yang berhubungan dengan sendi. Kemudian dibawa ke pengobatan alternatif. Datang ke sini sudah terlambat. Nah, padahal kan kondisi-kondisi tersebut dapat dicegah sebenarnya dengan kita melakukan pemeriksaan di RS Margono ini. Kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita juga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan, MRI misalnya. Jadi ketika memang ada problem di sana, baik cedera pada bantalan sendi, cedera pada ligamen, dapat dilakukan tindakan sedini mungkin. Kemudian pada pasien-pasien yang trauma tadi, cedera pada tulangnya, misalnya patah tulang, nah itu juga kita dapat melakukan tindakan operatif, yaitu operasi, sehingga diharapkan dengan tindakan-tindakan tersebut dapat mengurangi resiko terjadi osteoartritis karena terlambat kita melakukan penanganan. Ya, seringnya karena sudah dibawa, sudah datang ke sini ya kondisinya udah kurang baik ya gitu ya, sehingga resiko akan lebih meningkat pada orang-orang yang memiliki riwayat cedera sebelumnya. Untuk pelayanan di Margono sendiri sudah lengkap ya dok, dari ronsen, MRI, sampai rehabilitasi medik ya dok. Yeah. Mungkin boleh dijelaskan lagi layanan unggulan lainnya gimana dok? Yeah. Terkait kasus osteoartritis ini sebenarnya menurut saya sudah cukup lengkap di Margono ini. Kita dapat melakukan penanganan case by case, jadi tergantung kasusnya mbak. Misalnya saya berikan contoh pada pasien wanita usia lebih dari 55 tahun yang sudah mengalami osteoartritis misalnya grade 1 atau grade 2 dengan riwayat obesitas. Nah, seperti itu kita dapat berkolaborasi juga, Mbak, dengan dokter di lintas bagian lainnya, seperti misalnya ke dokter gizi klinik untuk perbaikan pola makannya, ya.
nanti diatur pola makannya, Dipantau kemudian terus ya dok dipantau terus. Kemudian saya juga memberikan edukasi terkait pentingnya olahraga untuk menurunkan berat badannya. Kemudian kita juga kolaborasi dengan dokter rehab medik untuk mengurangi nyerinya dengan melakukan fisioterapi, misalnya bisa TENS ataupun bisa penguatan otot. Kemudian kita juga edukasi pasien untuk olahraga-olahraga yang diperbolehkan, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Sehingga dengan kolaborasi ini harapan kita pasien dapat menurunkan berat badannya, sehingga beban ke lutut juga akan berkurang. Kemudian ibaratnya kita dapat memperlambat untuk terjadinya kenaikan grading dari osteoartritis tadi. Lengkap sekali ya dok layanan di Margono ya. Apakah semua tercover BPJS dok? Insya Allah tercover BPJS. Oke. Dok, sebagai kita yang masih sehat, ada tips-tips nggak agar terhindar dari osteoartritis? Tips-tips untuk mungkin bukan terhindar ya, tapi kan tadi saya bilang bahwa kita akan semua menuju ke sana karena salah satu faktor yang tidak dapat diubah adalah usia. Tapi ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk ibaratnya biar tidak terjadi terlalu cepat. Satu, jaga pola makan. Kita harus menjaga pola makan, memiliki berat badan yang ideal sehingga tidak membebani lutut ataupun sendi-sendi lainnya. Dua, melakukan olahraga secara rutin dan konsisten. Itu yang biasanya sulit untuk kita semua ini. Jadi olahraga-olahraga apa sih yang bisa dilakukan? Sebaiknya memang dilakukan selama 30-60 menit dengan repetisi kurang lebih 3-4 kali seminggu. Olahraga apa saja? Misalnya melakukan jalan sekitar 8.000 sampai 10.000 langkah. Kemudian yang kedua bersepeda, berenang. Kemudian kita dapat juga melakukan olahraga yoga atau pilates ya. Itu bisa. Oke, terima kasih Dokter Jiva. Sedulur Margono, nggak kerasa ya sudah cukup lama kita berbincang-bincang dengan Dokter Jiva. Mungkin dari Dokter Jiva ada pesan yang ingin disampaikan kepada sedulur Margono? Baik sedulur Margono, seperti yang tadi sudah kita bahas bersama Mbak Faza, di mana osteoartritis ataupun pengapuran sendiri merupakan suatu penyakit degeneratif yang seringnya memang mengenai usia tua. Kemudian dengan gejala nyeri terutama pada sendi, kemudian kekakuan pada sendi, kemudian bengkak ataupun keterbatasan pada sendi. Sehingga jika sedulur-sedulur Margono atau keluarganya ada yang mengalami gejala serupa, dapat segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian tidak lupa pesan kepada sedulur-sedulur Margono untuk pencegahan osteoartritis sendiri dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menjaga lifestyle ya atau pola makan, menjaga berat badan yang ideal. Kemudian tidak lupa juga melakukan olahraga yang rutin yang seperti tadi sudah kita diskusikan, yaitu dapat berjalan sekitar 8.000 sampai 10.000 langkah per hari, kemudian bersepeda, yoga atau pilates itu, dan berenang. Dari saya seperti itu, Mbak Faza. Terima kasih Dokter Jiva atas informasi yang disampaikan. Semoga menjadi amal jariah untuk dokter dan informasi menjadi bermanfaat untuk sedulur Margono. Ya, sama-sama Mbak Faza, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga kepada sedulur-sedulur Margono atas atensinya. Oke, sedulur Margono yang ingin memeriksakan dirinya atau keluarganya yang mungkin mengalami gejala awal osteoartritis dapat segera memeriksakan dirinya ke RS Margono karena pelayanan sudah lengkap dan semua tercover oleh BPJS. Dan bagi yang ingin mendapatkan informasi kesehatan lainnya dapat mengikuti akun sosial media RS Margono. Akhir kata, saya Faza dan Dokter Jiva pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.